Dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019, pemirsa, kelima Mahkamah Konstitusi menghadirkan beberapa orang saksi yang diajukan pihak termohon dan juga pihak terkait. Nah, dalam kesaksian ini sejumlah pernyataan dan juga fakta diungkap guna menjawab gugatan pihak pemohon. Dan berikut kami akan sampaikan untuk Anda data dan fakta hasil persidangan kelima dalam uraian fakta bicara di pagi hari ini. Kita simak dengan fakta yang pertama. Memang kemarin dalam sidang kelima, pemirsa, ada 2 orang saksi fakta dan 2 orang saksi ahli. 2 orang saksi fakta ini dihadirkan di persidangan dengan Chandra Iriawan dan juga Anas Nasikin, dan juga 2 saksi ahli yang dihadirkan adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yakni Edi Omar Syarif Hirairich dan juga Dr. Heru Widodo. Kita akan lihat sejenak sekilas profil saksi ahli 01 yang dihadirkan. Ini merupakan Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hirairich SHM Hum. Lahir di Ambon 10 April 1973, pendidikannya meraih gelar profesor dan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ia merupakan dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan sekaligus juga merupakan guru besar ilmu hukum di UGM Yogyakarta atau Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kita lihat profil selanjutnya yang patut kita simak. Ini merupakan saksi lainnya yang kemarin dihadirkan di persidangan selanjutnya. Saksi ahli yang selanjutnya adalah Dr. Heru Widodo, Sarjana Hukum M. Humaniora. Ia lahir di Kebumen 1 November 1971. Ia menempuh S3-nya, doktornya Hukum Tata Negara di Universitas Padjadjaran. Apa yang ia lakukan sekarang? Ia merupakan dosen pasca sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syaikh di Bekasi dan juga merupakan doktor ilmu hukum dengan disertai tentang pelanggaran TSM dalam pemilu. Jadi pelanggaran TSM dalam pemilu merupakan disertasinya yang ia sampaikan pada sidang disertasi saat menempuh S3. Selanjutnya fakta bicara. Kami akan menghadirkan fakta dan data berikut ini. Ini merupakan profil selanjutnya yang dihadirkan kemarin. Saksi fakta 01 ada Anas Nasikin yang merupakan tenaga ahli fraksi PKB DPR RI dan juga Chandra Irawan yang merupakan tenaga ahli fraksi PKB DPR RI. Nah, kita akan simak apa saja yang kira-kira mereka sampaikan secara singkat dalam fakta bicara pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Prof. Edward Omar. Kemarin ia meng-highlight atau menggarisbawahi 4 hal dalam sidang kemarin. Kecurangan pemilu masif, sistematif, terstruktur. Ia mengatakan bahwa kecurangan pemilu itu baru bisa diadili jika memenuhi unsur terstruktur, sistematif, dan masif atau TSM secara bersamaan. Nah, masif itu dikatakan adalah kecurangan pemilu harus bisa dibuktikan jika memiliki dampak luas dalam perolehan suara di wilayah yang sangat luas. Ia juga mengatakan bahwa tim kuasa hukum 02 ini mencampur adukan sengketa pemilu dengan perselisihan hasil pemilu. Padahal gugatan yang diajukan tim 02 ini bukan wewenang MK atau ia mengatakan dengan singkatnya salah alamat begitu. Sistematis ia mengatakan adalah ketika kecurangan dilakukan dengan rencana, matang dan juga rapi. Terstruktur berbicara soal rantai komando dalam kecurangan. Selanjutnya kita akan lihat apa yang menjadi pernyataan dari saksi yang dihadirkan dalam sidang kelima kemarin. Nah, ini Dr. Heru Widodo yang mengatakan mengenai apa sebenarnya kecurangan pemilu menurutnya. Kecurangan pemilu ini harus dibuktikan jika memiliki dampak luas dalam perolehan suara di wilayah yang sangat luas. Jadi ini masih senada dengan yang dikatakan oleh Prof. Edi kemarin. Permohonan yang seandainya terbukti dan masih hanya terjadi di satu kabupaten itu tidak dapat dikategorikan sebagai kategori TSM yang mempengaruhi sidang akhir. Dan untuk membuktikan pelanggaran seperti kecurangan TSM di pilkada berbeda dengan pilpres, pemirsa. Di pilkada pelanggaran ini hanya bersifat lokal, jadi hanya terjadi misalnya dalam satu kabupaten saja. Namun dalam konteks pilpres, nah ini dia, satu wilayah bahkan satu kabupaten itu tidak memenuhi representasi yang disuguhkan begitu. Selanjutnya kita simak dalam pernyataan Anas Nasikin kemarin. Ini juga menjelaskan filosofi mengenai kecurangan adalah bagian demokrasi. Nah, ini yang sempat menjadi masalah. Kecurangan itu nyata menurutnya dan harus diantisipasi dengan berbagai macam cara, strategi dan juga instrumen. Pemateri dengan tema kecurangan dalam demokrasi ini pada acara Training of Trainer atau pelatihan yang diadakan TKN Jokowi Dodo dan juga Maruf Amin. Dan kecurangan menurutnya sesuatu yang niscaya tidak menuduh siapapun, karena itu antisipasi perlu dilakukan dan keadaan yang perlu diantisipasi. Nah, untuk membahas bagaimana berjalannya sidang kelima dan seluruh perjalanan dari persidangan kemarin, kita akan langsung menuju rekan Kevin Egan untuk membahas lebih lanjut. Silahkan, Egan.
Baik, terima kasih atas data-data yang Anda sampaikan. Ajeng Kamarati, pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang ke-5 sengketa hasil Pilpres 2019 dengan agenda keterangan saksi dari pihak terkait TKN Jokowi Ma'ruf Amin. Terdapat beberapa poin penting yang muncul dalam kesaksian di dalam sidang, seperti saksi ahli TKN Edward Omar Syarif Yariech yang menyebutkan adanya salah alamat dalam mengajukan gugatan. Sementara saksi lainnya, saksi fakta, mengingatkan akan adanya potensi kecurangan dalam berdemokrasi. Bagaimana kemudian pihak termohon dan terkait dapat menjawab tuduhan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan juga masif atau TSM oleh pihak pemohon? Kami sudah bersama dengan Taufik Basari, anggota tim kuasa hukum Jokowi Ma'ruf Amin, dan juga Bayu Dwi Anggono, pakar hukum tata negara. Mas Bayu dan juga Mas Tobas, terima kasih telah hadir sama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya langsung ke Mas Tobas dulu. Sudah 4 hari kita menyaksikan sidang secara terbuka. Sidang yang bersifat terbuka juga sudah dinyatakan tertutup. Anda menilai selama proses 4 hari ini apa yang bisa disimpulkan, Mas Tobas? Ya, pertama-tama dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon ternyata itu biasa-biasa saja. Jadi memang dikesankan ada narasi yang besar gitu, yang heboh, yang luar biasa. Tapi ternyata ketika proses pembuktian tidak berbunyi di dalam proses pembuktian itu, baik itu dengan alat buktinya maupun juga dengan saksi-saksi dan ahli yang disampaikan di persidangan. Nggak ada yang wow gitu ya? Nggak, ya kalau saya beberapa kali katakan sebenarnya saksinya wow, tapi wow-nya tuh wow kok gitu aja, gitu. Ya tapi itu ya saksi-saksi ternyata nggak bisa membuktikan dalil-dalilnya. Nah kemudian juga yang paling parahnya lagi ketika dihadirkan ahli yang menganalisis data dan sebagainya itu. Ternyata justru keterangan ahli yang disampaikan di persidangan itu meruntuhkan argumentasi kuantitatif yang disampaikan dalam dalil permohonan pemohon. Kenapa? Karena ternyata suara versi pemohon yang dimintakan untuk ditetapkan ke Mahkamah Konstitusi adalah hasil dari analisis data dari ahli tersebut yang ternyata dalam persidangan itu menjadi invalid. Kenapa tidak menjadi invalid? Ya karena yang bersangkutan sendiri mengkoreksi datanya yang dari 22 juta menjadi 27 juta. Kemudian ketika dikatakan apakah DPT Siluman sama dengan ghost voters, ya bukan ghost rider ya, ghost voters, itu ternyata dia koreksi, akhirnya metode yang dia pergunakan untuk mengurangkan suara 01 sehingga bisa 02 lebih unggul dibandingkan 01, itu juga menjadi keliru. Nah, ini menjadi runtuh semuanya sebenarnya. Tapi itu yang paling esensial, yang paling terbantahkan itu, Mas Tobas? Itu fatal kalau menurut saya. Karena akhirnya semua bangunan dalil-dalil permohonan itu menjadi runtuh. Kalau Mas Bayu sendiri melihat dalam 4 hari proses persidangan bersifat terbuka seperti apa? Ya, tentu kita bersyukur 5 hari persidangan itu berjalan lancar kalau kita lihat bahwa Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah telah meletakkan dirinya sebagai peradilan yang modern dan terpercaya. Kepastian jadwal sidang, kemudian juga memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak, semua didengar. Jadi yang disampaikan oleh Ketua MK di awal bahwa kami menggunakan prinsip audit alam partem, semua pihak didengar, itu diberikan ruang semua. Kita lihat pemohon, termohon, pihak terkait Bawaslu, bahkan proporsi waktu pun diperlakukan yang sama. Kalau memang ahli 10 menit ya yang lain 10 menit. Kemudian jubil 3, yang lainnya pun juga 3. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah telah meletakkan dirinya sebagai institusi yang bisa dipercaya di antara berbagai konflik kepentingan yang ada dalam pemilu. Terkait juga kemudian dengan perkembangan yang ada, kalau kita lihat, yang harus kita lihat adalah ini kan petitum. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mahkamah selama 5 hari itu kan 5 kali sidang itu kan untuk kemudian memperkuat apakah dalil yang diajukan oleh pemohon terkait petitum kita bagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah dalil adanya kesalahan penghitungan suara oleh KPU yang bahkan dalam perbaikan permohonan pemohon disebut Paslon 01 menggelembungkan hampir 22 juta suara. Yang kedua adalah Paslon 01 dianggap melakukan kecurangan yang TSM. Jadi 5 kali sidang itu sudah membuktikan ke arah sana. Tapi kalau kita lihat memang apa yang disajikan oleh pemohon itu sangat jauh kurang dari apa yang mereka dalilkan dan apa yang mereka ada dalam petitum. Contoh misalkan berbicara soal kesalahan hitung 22 juta. Basisnya saja sudah keliru. Apa? Situng. Jadi mereka menggunakan situng. Bahkan ada salah satu anggota majelis yang mengingatkan, ingat kita ini sedang berbicara soal perselisihan hasil berdasarkan keputusan KPU yang itu melalui rekap manual di kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Sementara berhari-hari itu saksi maupun ahli yang diajukan oleh pemohon fokus pada soal situng. Padahal situng ini tidak ada pengaruhnya terhadap hasil rekapitulasi. Kemudian berbicara soal DPT, diulang-ulang soal DPT invalid. Sementara berkali-kali juga sudah diterangkan bahwa DPT ini sumbernya kesamaan tanggal lahir itu adalah sesuatu yang sudah dimungkinkan karena ada kebijakan
Adminduk, orang-orang yang lupa itu kemudian diberikan tanggal lahir yang sama di dalam KTP-nya. Kemudian yang kita soroti adalah ini soal penggunaan dari itu sendiri DPT 17,5. Saksi yang dihadirkan pemohon nggak mampu menjawab apakah 17,5 juta itu menggunakan hak pilih, dan kalau menggunakan hak pilih itu akan menggunakan hak pilih kemana. Dalil seperti itu harusnya tidak perlu, kesaksian seperti itu harusnya tidak perlu terjadi kalau dipersiapkan dengan baik. Ini dikuatkan dengan pernyataan ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait kemarin. Iya, jadi kalau kita lihat ahli ini memang kalau kita lihat kan sebenarnya dalam perkara PHP ini pihak sengketanya sesungguhnya kan pemohon dengan termohon, pemohonnya paslon yang merasa dirugikan atas hasil KPU, termohonnya KPU. Sebenarnya kan fokusnya harusnya perselisihan hasil. Namun ternyata karena dalam permohonan dari pemohon itu ternyata menyasar pihak terkait. Bahkan kalau kita lihat di permohonan pertama itu seakan-akan yang bersengketa itu antara pemohon dengan pihak terkait, tidak menyebut sama sekali angka. Angka itu kan baru muncul di berbagai permohon. Tapi kalau kita lihat dari 146 permohonan halaman permohonan itu mayoritas itu masih menyasar ke pihak terkait. Jadi betul yang dilakukan pihak terkait dengan menghadirkan saksi atau ahli untuk membantah segala tuduhan yang disajikan oleh pemohon. Dan kemarin memang fokusnya adalah soal TSM, di mana kemudian pihak terkait menghadirkan dua ahli yang memang ingin membantah bahwa tidak ada itu TSM. Kalaupun itu TSM, itu seharusnya selesai di tahapan pelanggaran-pelanggaran itu oleh Bawaslu atau DKPP atau Gakumdu kalau itu pidana. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh pihak terkait itu adalah sebagai akibat karena dituduh seperti itu, maka dia harus menghadirkan ahli untuk membantah itu. Baik, kita lanjutkan di dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tadi Mas Bayu sudah menyinggung paling tidak dari TSM-nya begitu ya. Saya ke Mas Tobas. Mas Tobas, sebetulnya yang mau disampaikan dari ahli Prof. Edi ini mengenai TSM itu apa sih kemarin? Ya, sebenarnya kita ingin ahli menerangkan bahwa TSM itu kan harus dibuktikan ya dengan cara-cara tertentu. Dan lagi pula juga sebenarnya dari segi kewenangan bukan ke MK lah ketika ingin mempermasalahkan TSM, tapi menurut undang-undang harusnya ke Bawaslu. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh pemohon. Pemohon memang pernah mengajukan laporan ke Bawaslu terkait dengan TSM, tapi oleh Bawaslu kemudian dinyatakan tidak dapat diterima karena memang kurang bukti-buktinya hanya link-link berita saja yang memang tidak layak sebenarnya kalau hanya memeriksa TSM yang harusnya detail dibuktikan itu seperti itu. Dan juga yang salah satu jadi fokus dari keterangan ahli Prof. Edi OS Hirai itu adalah soal pembuktian ya. Teori pembuktian yang di dalam persidangan pemohon meminta agar pembuktian jangan hanya dibebankan pada pemohon saja, tapi juga tolong mahkamah juga ikut membuktikan. Dan itu menurut Prof. Edi dari pelajaran ilmu hukum, pengantar ilmu hukum sebagai dasar kita belajar hukum itu sudah keliru bahwa yang namanya pembuktian dan beban pembuktian itu ada di tangan pemohon atau penggugat kalau misalnya perdata atau siapa yang menuduhkan. Jadi siapa yang memberikan tuduhan maka dia wajib untuk membuktikan tuduhannya tersebut. Tidak bisa kemudian kita melontarkan tuduhan kemudian meminta hakim atau pihak lain yang membuktikannya. Nah, ini suatu hal yang sangat basic yang semestinya itu terjadi, tapi itu coba diluruskan oleh Prof. Edi. Alat bukti yang didirikan oleh pihak pemohon seperti apa sebetulnya Mas Tobas? Ya, dari alat-alat bukti yang dihadirkan pemohon itu saya bisa berikan kualifikasi. Yang pertama dominannya adalah link-link berita ya dari media massa, dan itu bisa sampai 70-80% dari bukti yang ada. Kemudian yang kedua adalah hasil analisis ahli. Jadi ahli bikin analisis, kutak-kutik ini itu, kutak-kutik angka dan sebagainya, kemudian dilampirkan sebagai bukti. Dan yang ketiga ya tentu yang memang harus ada yaitu SK dari penetapan termohon ya untuk perolehan hasil secara nasional. Oke, baik. Mas Bayu, kalau Anda mencermati mengenai ahli kemarin, apakah sudah cukup paling tidak menjelaskan mengenai hal-hal yang sebetulnya menjadi perdebatan selama di sidang kemarin? Paling tidak ada dua ahli yang dihadirkan. Ya, jadi ahli itu kan sebenarnya orang yang memiliki keahlian tertentu untuk kemudian dihadirkan ke muka persidangan untuk menerangkan, untuk membuat jelasnya suatu perkara. Meskipun dihadirkan oleh pihak terkait, dia bukan berarti kemudian seperti yang dituduhkan oleh kuasa pemohon seakan-akan ini menjadi kuasa dari
pihak terkait. Anggota Jadi tim kuasa hukum, bukan soal siapa yang menghadirkan, ahli itu didengar karena keahliannya. Sehingga memang kemarin menurut saya kehadiran 2 orang ahli itu cukup membuat terang perkara ini. Kenapa? Kalau kita lihat sejak awal, pemohon ini kan sebenarnya setengah hati mengajukan dalil perselisihan hasil ya. Karena kalau kita lihat di permohonan pertama kan nggak ada yang diperbaikan kan, baru keluar angka. Tapi sebenarnya sejak awal fokus mereka adalah ingin menggiring perkara ini menjadi perkara TSM. Karena itu mereka melakukan di petitumnya menyatakan paslon 01 melakukan kecurangan TSM. Lanjutannya diskualifikasi atau pemilu ulang. Artinya memang tidak yakin sejak awal bahwa ini akan bisa membuktikan soal perselisihan hasilnya. Karena itu mengada-ngada, kalau menurut saya 22 juta itu dihitung dari DPT yang kata mereka invalid 17,5, ditambah juga kemudian daftar pemilih khusus kalau dari permohonan. Jadi mensimplifikasi bahwa kami dirugikan suara karena ada DPT invalid itu tadi. Yang itu juga kemudian ditambahkan lagi karena situng yang tidak ada kaitannya dengan proses rekap tadi lah. Sekarang kita akan mengarah ke TSM. Mereka kan fokusnya adalah TSM. Nah, untuk pembuktian TSM kan alat buktinya sebenarnya mereka punya alat yang namanya alat bukti surat atau dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti lain, ya gitu kan. Kemudian juga keterangan para pihak lainnya. Namun kalau kita lihat kemarin kehadiran ahli ini untuk mematahkan bahwa peradilan pemilu kita itu atau pemilu kita itu akan ada punya banyak persoalan memang, karena itu dimanapun pemilu pasti ada banyak persoalan. Tapi sejauh mana kemudian perangkat hukum disiapkan untuk mengatasi itu? Maka kita punya namanya kalau ada pelanggaran administrasi itu Bawaslu sudah melakukan hampir 12.000 pelanggaran administrasi diproses oleh Bawaslu. Kalau pidana ada Sentra Gakumdu sudah ada 148 lebih putusan ingkrah. Kemudian kalau itu sengketa proses terkait dengan penetapan partai atau penetapan calon dan lain sebagainya ada sengketa proses bisa banding ke PT UN. Kalau etik itu ke DKPP. Ahli kemarin telah menerangkan dengan sangat baik bahwa sistem penyelesaian pelanggaran pemilu kita udah berjalan lah. Tinggal MK ini soal perselisihan hasil. Jadi harus dikenal 2, pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil. Sementara pemohon mengkonstruksikan bahwa semuanya digabung. Namanya pelanggaran pemilu harus selesai di Mahkamah Konstitusi. Itu yang kata pemohon. Tafsir tekstual Undang-Undang Pemilu mengendaki ini ada pemisahan. Kalau soal kemudian prakteknya pemohon kemudian mendalilkan TSM, 1 itu tidak sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Pemilu. Yang kedua juga tidak bisa membuktikan adanya kecurangan TSM ini. Baik. Mas Tobas berbicara mengenai kecurangan bagian dalam demokrasi. Paling tidak itu yang muncul dalam salah satu materi di Train of Trainers dan kemudian disampaikan oleh saksi fakta ya Anas Nasikin. Apakah kemudian saksi Anas Nasikin ini sudah betul-betul menjawab bahwa sebetulnya kecurangan bagian dari demokrasi itu sebetulnya bukan upaya yang maksudnya untuk memaksudkan kecurangan akan dilakukan oleh saksi? Bagaimana? Ya, kemarin saksi tersebut kita hadirkan untuk membantah keterangan saksi yang terdahulu yang diajukan oleh pemohon. Memang kita sudah bisa membaca bahwa pemohon ini selalu berupaya agar hal yang biasa-biasa saja dikesankan heboh dan besar, didramatisir dan sebagainya. Jadi bahkan kalimat-kalimat yang sebenarnya biasa-biasa saja atau konteksnya itu berbeda, kemudian di switch sedemikian rupa bahwa seolah itu mencengangkan dan sebagainya. Nah, itu kan sudah dijelaskan oleh saksi bahwa itu adalah salah satu slide dari sekian slide dalam materi yang disampaikan pada acara tersebut. Dan yang dimaksudkan pun juga bukan bahwa memerintahkan atau mengajarkan untuk melakukan kecurangan. Justru slide itu ada untuk memantik pikiran-pikiran dari para peserta bahwa ini ada realita di lapangan bahwa kecurangan-kecurangan itu biasa terjadi. Oleh karena itu kita harus mengantisipasinya. Seorang saksi harus tahu bentuk-bentuk kecurangan seperti apa dan bagaimana mengantisipasinya, bagaimana memprosesnya bila itu terjadi, melaporkan dan sebagainya. Nah, itu kan ya itu yang terjadi. Tapi ketika hanya dicomot satu slide, kemudian diberikan interpretasi, dan yang seharusnya juga saksi tidak boleh memberikan interpretasi kan, itu disampaikan di persidangan. Nah, kita ingin meluruskan hal itu supaya tidak semakin jauh tersesatnya. Baik, bagaimana dengan pernyataan aparat tidak perlu netral? Ini pernyataan disampaikan oleh Ganjar Pranowo pada saat TOT itu. Ya, jadi kan kalau dari keterangan saksi kemarin, yang dijelaskan pada saat itu adalah motivasi kepada saksi untuk bekerja. Ini kan pesertanya saksi kan. Ya. Nah, saksi-saksi ini juga harus paham mereka adalah aparat-aparat partai, aparat-aparat pendukung, aparat-aparat relawan yang harus bekerja memenangkan pasangan calon yang didukungnya. Nah, karena itu materi-materinya adalah berisi bagaimana caranya mengawal suara yang sudah diberikan oleh rakyat ini sampai ke tiap jenjang ketika dilakukan perhitungan manual yang dilakukan
untuk memperoleh hasil suara sampai ke tingkat nasional. Nah itu yang sebenarnya dijadikan materi dari acara tersebut. Tapi ya itu tadi ada kalimat netral, ada kalimat perang dianggap seperti ini, kalimat ini dianggap seperti ini. Dan ya memang saya paham maksudnya ingin mengesankan bahwa seolah-olah ini adalah ada suatu rencana yang jahat untuk melakukan kecurangan. Tapi keterangan saksi sendiri bilang ini sebenarnya acaranya biasa-biasa saja. Bahkan ketika ditanyakan panitianya seperti apa, sebenarnya panitia juga panitia keroyokan aja, bareng-bareng saja gitu. Jadi bukan suatu acara yang ya gimana ya, yang kesannya ngeri gitu. Padahal enggak, ini biasa saja, saksi diberikan pembekalan, diberikan motivasi agar semangat untuk bekerja, ya sudah begitu saja. Nah, inilah yang kemudian kita juga berharap ya publik yang menyaksikan persidangan ini bisa memilah mana yang itu sebenarnya drama atau didramatisir dengan mana yang sebenarnya arahnya untuk pembuktian dan itu adalah fakta. Nah, itu yang harusnya kita bisa pilih. Jadi jangan kita menelan bulat-bulat apa yang kita saksikan dan langsung kita percaya, oh begini ya apa yang coba dibangun. Enggak, kita harus kritisi. Nah ini menurut saya juga menarik ya buat para pemirsa yang menyaksikan persidangan itu, bahwa ya kita tetap harus mengkritisi terhadap proses-proses yang sedang berjalan ini. Oke, baik. Mas Bel, Anda sepakat dengan saksi fakta, paling tidak bisa meluruskan mengenai beberapa hal yang jadi kalau kita lihat mana ada saksi fakta yang menarik. Saya saksi fakta, saksi yang pertama yaitu Saudara Chandra kemarin menyampaikan bahwa sebenarnya mulai proses rekap, termasuk rekap nasional, nggak pernah itu ada keberatan terhadap hasil dari penghitungan oleh KPU itu sendiri. Karena itu pertanyaannya kemudian muncul dari mana tiba-tiba 22 juta itu. Keberatan yang berkaitan dengan hasil begitu? Iya, hasil. Harusnya kan kalau emang itu berjenjang ya, sejak mulai di kabupaten atau kecamatan, kabupaten di provinsi, dan ujungnya di nasional, itu sudah disampaikan bahwa kami keberatan terhadap hasil yang ditetapkan ini karena kami merasa dirugikan. Paslon 01 misalkan suaranya ditambah 22 juta, kalaupun kami merasa tidak dikurangi suaranya. Jadi itu kemarin disampaikan oleh saksi yang pertama, Saudara Chandra, bahwa nggak ada itu keberatan terhadap hasil. Sehingga kemudian muncul angka keberatan 22 juta itu munculnya dari mana tiba-tiba? Apakah memang sumbernya dari situng itu atau DPT invalid? Padahal soal DPT sudah diselesaikan sampai tanggal 14 April misalkan. Jadi terbantahkan dalil-dalil itu, meskipun kita harus mengakui bahwa hakim itu kan memutus dengan keyakinan dan alat bukti. Alat bukti itu disebut dalam pasal 45 Undang-Undang MK minimal 2 alat bukti. Jadi selain saksi juga ada kemudian alat bukti surat atau tulisan misalkan. Bahkan kalau soal DPT invalid tidak mampu menghadirkan dokumen, bahkan yang mulia Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih mengatakan mana ini bukti P155 yang bicara soal dokumen data DPT invalid 17,5 juta. Jadi satu alat bukti aja itu tidak cukup, apalagi ini tidak mampu melengkapi 2 alat bukti. Jadi menurut alat bukti yang kemudian disampaikan dari pemohon sampai sekarang menurut Anda tidak ada yang betul-betul kan gini, kuat. Jadi pemirsa juga perlu tahu bahwa saksi itu bukan satu-satunya alat bukti. Hakim itu memutus setidaknya dengan 2 alat bukti sekurang-kurangnya. Alat bukti itu kan ada surat tulisan, sekali lagi, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan petunjuk. Jadi sebenarnya hakim juga bisa mengkonfrontasi apakah yang disampaikan oleh saksi kemarin itu sesuai dengan alat bukti yang lainnya. Jadi itu kalau kita lihat itu harus memiliki keterkaitan lah. Apa yang disampaikan saksi-saksi, misalkan saksi dari pemohon, pada saat diperiksa saja itu bahkan saling mengandung, kalau kita sebut pertentangan antara pernyataan yang pertama dengan pernyataan yang berikutnya. Apalagi kemudian tidak mampu kalau kita lihat mengkonsolidasikan alat bukti yang lain. Bahkan berkali-kali hakim mengingatkan, tolong alat bukti ini kami dihadirkan ke kami, tolong alat buktinya disusun dengan baik. Jadi besar perkiraan saya memang alat bukti yang diajukan ini menunjukkan satu ketidaksiapan. Terakhir Mas Tobas, seberapa besar keyakinan Anda bahwa gugatan permohonan ini akan ditolak nanti oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, sesuai dengan jalannya persidangan, sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan saksi yang dihadirkan di persidangan, ya kami cukup meyakini bahwa dalil-dalil pemohon tersebut akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi kita tunggu sajalah, kita bersabar saja. Pada harinya nanti akan diputuskan oleh Mahkamah. Tapi yang jelas kita bersyukur proses sidang ini sudah berjalan dengan baik. Masyarakat pun juga menyaksikan semua ini dengan secara terbuka. Dan para pihak bisa mengambil pelajaran dari proses persidangan yang kita saksikan bersama ini. Mas Tobas, terima kasih. Mas Bayu juga terima kasih.